Salam Marpetal Lovers Indonesia. Selamat pagi. Pagi ini kita bikinkan video atau jawaban dari pertanyaan teman kita di kolom komentar. Pertanyaannya cukup lama ya, cuman saya baru lihat kemarin sih. Dia bertanya, merpatinya ini masih kurang tenaga. Lalu sistem penjemurannya bagaimana? Di sini saya tekankan ya, sistem penjemuran yang bagaimanapun, walaupun itu setiap hari, walaupun itu sampai 2 jam, 3 jam, sistem penjemuran dengan terik panas matahari yang bagus, itu nggak bakalan bisa menambahkan 100% tenaga si merpati tersebut. Itu yang harus ditekankan. Jadi jangan berharap nanti, oh kata orang, jemur aja terus setiap hari, konsisten, itu nanti bakalan nambah tenaga si merpati. Enggak. Kalau cuman mengharapkan sistem penjemuran, terus berharap tenaga si merpati bakalan tumbuh sempurna, bakalan pulih dengan cepat tenaganya, itu sulit. Nah, di sini saya sharing beberapa beberapa cara yang pernah saya terapkan di merpati saya untuk merpati yang masih kurang tenaganya, entah itu bahan ataupun bahan player, dan semoga bermanfaat hasil sharing kita kali ini. Salam Marpetal Lovers, selamat pagi, semoga sehat selalu di luar sana, dilancarkan rezekinya, amin. Terima kasih yang sudah subscribe, like, dan komennya, terima kasih. Terus terima kasih untuk yang sudah bantu jawab pertanyaan di kolom komentar, terima kasih banyak. Semoga nanti ada sesuatunya lah ya, pokoknya nanti kita bahas lagi. Nah, di sini sesuai opening awal tanpa terlalu panjang lebar, gimana sih sistem penjemuran kalau kondisi si merpati jantannya masih kurang tenaga, entah itu jantan player ataupun jantan bahan player, atau merpati muda ataupun baru rampas biji yang rencananya bakalan kita jadi player. Gimana sih? Nah, di sini yang harus saya jawab pertama itu, walaupun setiap hari kita jemur dengan terik matahari yang bagus, terus berharap tenaga si merpati itu bakalan cepat pulih, itu salah. Ini prinsip saya ya, karena ini sharingnya, pertanyaannya ke saya, jadi saya jawab ya sesuai realita yang saya lakukan. Jadi nggak semua sistem penjemuran itu bisa menambahkan tenaga si merpati 100%. Nggak. Yang harus dibutuhkan selain penjemuran itu, yang pertama, ini walaupun dia merpati bahan ataupun player ya. Yang pertama, suplemen harian wajib, vitamin harian wajib, jamu untuk harian wajib. Kalau memang kondisi si merpatinya memiliki masalah yang seperti kita bahas pagi ini, tenaganya masih kurang maksimal. Itu poin yang pertama. Poin yang pertama ada 3 ya. Vitamin, suplemen, jamu harian harus diperhatikan. Selain sistem penjemuran, selain sistem di luar penjemuran itu, bukan berarti penjemurannya nggak wajib. Sistem penjemurannya tetap wajib. Bahkan walaupun dalam kondisinya si jantan masih duduk telur atau sedang duduk telur istirahat, kalau saya pribadi tetap waktunya dijemur, tetap dijemur. Walaupun kondisi dia sedang duduk telur, tanpa pengecualian. Itu bagi saya. Jadi teman-teman kalau mau terapkan di luaran sana, dites nggak apa-apa, karena ini positif. Ini positif bukan negatif. Nggak ngaruh, karena kan istirahat duduk telur bukan mau menetaskan telurnya, cuma istirahat duduk telur. Karena nanti di malam minggu, hari Sabtu atau hari Minggunya kan pasti kita buang telurnya. Kita bersihin kandang, jadi tetap nggak ngaruh walaupun kita keluarin dia terus kita jemur. Justru penjemuran itu wajib untuk merpati jantan player, bahan player, ataupun yang setengah jadi ya, atau setengah jalan. Itu wajib. Nah, selain 3 penjelasan yang tadi, di luar dari sistem penjemuran, sistem pakan. Jadi banyak di luar sana yang terlalu nganggap remeh sistem pakan. Kata dia, oh pakan burung saya cuma jagung, masih bisa tenaganya bagus, masih bisa podium. Kalau podium itu yang penting perawatan, setelah itu rezeki kita, hoki kita, keberuntungan kita. Itu saya bilang. Kalau burungnya udah bagus, perawatannya udah kita sesuaikan, settingannya udah kita sesuaikan,
Sisanya keberuntungan si merpati tersebut atau keberuntungan kita lah kalau memang merpati kita itu juara. Itu yang harus dipahami. Kalau memang maunya lebih cepat prosesnya, yaitu pakannya tetap harus diperhatikan. Banyak kok pakan di luaran sana untuk merpati atau pemakan biji-bijian yang kandungannya bagus untuk si merpati biar cepat proses tambah tenaganya. Karena kita ini bermain merpati, semakin lama proses yang kita jalani, semakin banyak pengeluaran. Itu yang saya alami. Makanya kebanyakan pemain merpati apalagi ngelatih bahan itu pengennya cepet-cepet. Tapi jangan cepet-cepet juga lah, nanti kehabisan tenaga merpatinya repot. Dan penjelasan yang berikutnya yaitu konsisten dalam sistem latihan. Konsisten dalam sistem latihan yang gimana? Konsisten bukan berarti harus dipaksa atau pelatihannya over atau secara berlebihan. Pelatihannya dengan harapan tenaganya ini bisa cepet keluar dengan maksimal. Bukan itu. Konsisten sistem pelatihannya itu ya, yang penting terjadwal, disesuaikan dengan tenaga si merpati. Jangan si merpati ini masih kurang tenaganya terus kita over ngelatihnya, yang ada justru apa, bukannya nambah tenaga si merpati, malah menghabiskan tenaga si merpati. Itulah yang banyak orang di luar sana ngelatih burung, niatnya nambah tenaga, malah ngabisin tenaga si merpati. Itu beda-beda tipis. Ngabisin tenaga si merpati sama nambah tenaga si merpati itu dalam sistem latihan yang selip dikit aja kesalahannya itu bisa berubah fatal. Itulah saya bilang ya, kalau ngelatih merpati bahan player yang udah hampir jadi player, jangan terlalu berlebihan. Ngelatih itu disesuaikan dengan kondisi dan tenaga si merpati yang bakalan kita jadikan player ini, yang sedang kita latih ini. Gak perlu ikut-ikutan orang, jarak, oh punya dia jaraknya sekian udah terbangan nih, udah sekian kali terbangan masih kuat nih, terus kita merasa, oh burung kita juga sanggup. Gak gitu konsepnya. Kita perhatikan dulu kondisi merpati kita perhatikan dulu kondisi tenaga merpati yang kita latih sekarang ini. Karena apa? Kalau kita terlalu ke bawah arus di luaran sana, yang ada merpati kita sendiri yang rusak. Selalu saya tekankan ya, melatih merpati itu semuanya dari satu dengan yang lain itu nggak sama. Itu beda-beda. Ya, itu beda-beda. Jadi jangan disamaratakan dengan sistem pelatihan kawan kita di luaran sana, enggak. Intinya yang sudah saya kasih tahu, perhatikan dulu kondisi tenaga, kondisi kesehatan si merpati, kira-kira sanggup apa enggak sih. Sistem pelatihan misalkan 1 jam lebih, dalam jangka waktu istirahat berapa kali dan berapa menit, gitu. Itu yang harus dipahamin, jangan nanti, langsung dipaksa, terbang paksa lagi gitu. Ya kalau memang merpatinya sanggup nggak apa-apa. Masih bagus bisa nambah tenaga, tapi kalau dipaksa terus, yang ada nanti bukannya nambah tenaga, malah ngabisin tenaga, ujung-ujungnya nanti apa? Menclok atau nangkrong. Yang apa nanti timbulnya kebiasaan, yang jadinya akhirnya nggak jadi player. Jadi pelatihan selama ini yang kita terapkan gagal. Jadi dalam kesimpulan video ini ya, atau jawaban dari pertanyaan teman kita ini melalui VT, kesimpulannya, jangan terlalu berharap dengan sistem penjemuran setiap hari yang kita lakukan bisa menambah tenaga si merpati tersebut 100%. Enggak. Ingat, penjemuran itu wajib, tetapi juga harus didukung dengan pemberian vitamin, suplemen, jamu harian, sistem pelatihan yang benar, variasi pakan. Itu yang tetap harus diperhatikan kalau mau cepat proses menambahnya tenaga si merpati tersebut sukses. Dan saya rasa penjelasan saya kurang lebihnya seperti itu. Kalau memang kurang jelas silahkan di kolom komentar. Terima kasih banyak. Salam Merpati Lovers Indonesia.